Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat. Apa kabar Bapak Ibu, Mas dan Mbak semua di kesempatan sore hari ini? Dan ketemu lagi barengan dengan acara Travel with GH, Travel with Green Host, dengan tema Back to School and Vaccination. Ya, bertepatan dengan Hari Anak Nasional, hari ini 23 Juli 2021. Dan acara ini juga disiarkan langsung di Sonora 97,4 FM Yogyakarta. Jadi untuk Anda yang belum berkesempatan untuk bisa join di Zoom, Anda juga bisa langsung mendengarkan di Sonora 97,4 FM Yogyakarta. Dan sore hari ini saya Ayu Cornelia menjadi moderator untuk mendampingi narasumber kita yang luar biasa sudah kita tunggu. Beliau adalah Dr. FX Wikan Indarto, SPA, dan nanti beliau akan banyak bersharing terkait dengan vaccination dan juga back to school ini apa sih yang harus kita cermati terutama sebagai orang tua dari anak-anak yang sudah mulai bersekolah. Dan Bapak Ibu, Mas dan Mbak sekalian ya, senang sekali kita bisa berjumpa di kesempatan sore hari ini, semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Seperti biasa, Greenhouse sebagai salah satu hotel di bawah Ayom Group yang peduli terhadap eco-friendly dan juga peduli terhadap lingkungan, masyarakat sekitar, tentunya sangat juga concern terhadap kesehatan anak dan juga well-being dari kita semua. Dan pada kesempatan kali ini nanti jangan kemana-mana karena akan ada voucher menarik, 3 voucher yang akan diberikan dari Greenhouse untuk Anda, untuk pertanyaan yang akan saya berikan setelah nanti Dr. Wikan memberikan paparannya tentunya. Baik, sebelum kita berpanjang lebar, berikut ini ada sedikit pesan dan juga semoga bermanfaat untuk Anda dari Greenhouse selama Anda harus mengikuti atau menjalani stay at home. Selamat menyaksikan. Ya, baik, mohon maaf mungkin ada salah sedikit teknologi, ada salah teknis sedikit, suaranya tidak bisa keluar, tapi Bapak Ibu, Mas dan Mbak di sini bisa menyaksikan beberapa hal yang mungkin Bapak Ibu bisa menikmati experience yang berbeda ketika Anda datang ke Greenhouse Hotel yang ada di jalan di daerah Jogja Selatan. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, saat ini saya akan langsung kepada pembicaraan kita di kesempatan sore kali ini. Untuk selanjutnya kami mohon dengan hormat kepada Ibu Vivi Elizabeth selaku GM Corporate Ayom Group untuk berkenan berikan sambutannya. Dipersilakan. Saya buka dulu. Selamat sore Bapak dan Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Mbak Ayu, apa kabar yang di Malang? Mbak Ayu ini lagi di Malang. Tetap bantu saya. Memang pandemi ini ada sisi positif, ada negatifnya Ibu ya. Kita bisa tetap ngobrol. Nih ada yang dari Bali juga nih, kayaknya pasiennya Dr. Wikan tadi. Ada yang juga menyapa dari Bali juga. Selamat sore Dok. Apa kabar? Waduh, ini luar biasa, Mbak Ayu, thank you. Terima kasih Pak Dokter yang super sibuk dan saya ganggu. Ini hari ini sih bertepatan dengan Hari Anak Nasional ya Mbak Ayu, tanggal 23 Juli. Temanya juga cantik, anak terlindungi Indonesia maju. Sebenarnya ide ini berawal mungkin sebulan yang lalu ya Pak Dokter, kami saling chatting dengan Pak Dokter. Pak Dokter ini favorit anak saya dan mungkin anak-anak di Jogja. Beliau selalu memberikan motivasi pagi dan saya selalu mengatur, Pak saya minta izin sharing karena teman saya banyak. Akhirnya di saat yang tepat saya matur bahwa mungkin Bapak Ibu khususnya yang punya anak-anak pingin nih dengar
kegiatan apa, preparation apa sih di saat pandemi ini untuk anak-anak kita yang pada saat ini khususnya sudah mulai dari hari Senin sudah masuk sekolah yang di Jogja. Kebetulan anak Mbak Ayu, anak saya Noah itu satu angkatan dan Senin sudah sekolah dan banyak yang harus kita dengar. Tapi salah satu ide ini berawal dari kegiatan kita marketing komunikasi Ayom Group yang kebetulan saya manage ada beberapa properti, tetapi yang buka karena pandemi adalah Greenhouse Boutique Hotel yang berlokasi di Prawira Taman Yogyakarta. Dan satu lagi di Solo, Bapak Ibu kalau nanti mau escape sebentar dari kepenatan atau bosan, bisa cek Ayom Java Village, itu pool villa yang berada di Solo. Tapi saya nggak usah ngomongin ini karena banyak banget nih sudah mulai partisipannya, sudah mulai pingin denger nih apa namanya advice dari Pak Dokter. Terima kasih teman-teman semuanya. Ada Mbak Emil nih dari Bali. Emil, halo. Ini Mbak Emil juga punya anak SMP. Halo. Dulu juga pasiennya Dokter Wikan juga sih anak saya waktu kecil. Iya ya, jadi emang benar-benar yang disampaikan Mbak Ayu tadi, semua pasti ada manfaatnya walaupun di pandemi saat ini yang kita masih bisa bersharing, berbagi khususnya dengan beberapa yang benar-benar expert di sini. Ada Mbak Yulia dari Hyatt. Kemarin saya mohon izin ke Pak Dokter juga, Pak, saya sharing ya, karena teman-teman saya banyak ibu-ibu arisan. Kebetulan Pak Dokter, ini teman Pak Dokter dari imigrasi. Katanya kantor imigrasi ini Pak Dokter favoritnya mereka, khususnya untuk anak-anak. Ini ada teman sahabat saya, ini kakak saya Mbak Nunit, ada Mbak Ika, adik saya ada di sini tuh Pak. Katanya salam. Jadi mereka sudah kadang tadi ada yang jam 2 sudah chat saya kok belum mulai, padahal mulai jam 4 Pak Dokter masih pakai. Dan juga terima kasih buat Sanora Hotel 97.4 Mbak Ina. Salam buat Mas Beni, matur nuwun sangat sudah berbagi bersama dan mudah-mudahan ini bermanfaat buat semuanya. Lalu teman-teman dari Bapak, Ibu, guru, orang tua dari SMA dan SMK Bokri 1 ada di situ. Pak Dokter Wikan ini banyak banget. Dari SMK Karyarini juga ada dari situ. Saya sebut ada Bu Eka dan teman-teman Bu Fitri. Mereka juga akan sharing ini buat orang tua anak-anak mereka. Lalu juga dari Pangudi Luhur, dari ibu-ibu arisan nih banyak sekali. Mudah-mudahan berkenan. Jadi ini salah satu program kami supaya bermanfaat walaupun di masa pandemi. Masih banyak nanti ke depannya di bulan Agustus Mbak Ayu. Kebetulan Mbak Ayu ini advisor kami di marketing komunikasi. Jadi ada mboknya ini, ada ibunya yang selalu mengajari anak-anak Ayom Group. Kebetulan nanti di bulan Agustus kami ingin berbagi ya, sharing cooking class makanan sehat ya. Kebetulan di hotel ini salah satu yang mempunyai hidroponik di atas rooftop kami. Jadi sayuran itu berasal dari hidroponik kami. Dan juga peringatan 17 Agustus nih anak-anak mau bikin lomba TikTok ya. Nanti ada judulnya Ayom Maju. Ayom Maju. Nah, ini luar biasa. Jadi nanti mungkin buat putra-putrinya yang mau join dengan senang hati. Intinya terima kasih semua. Saya yakin 100% acara ini sangat-sangat bermanfaat buat kami sebagai orang tua, Pak Dokter. Terima kasih Pak Dokter Wikan, sehat selalu karena Pak Dokter banyak disayang sama anak-anak dan orang tua. Dan beliau ini selalu siap sedia diganggu walaupun jam 6 pagi, itu Noah itu. Nah, jadi sehat terus Pak Dokter, kita berdoa Pak Dokter, keluarga dan Bapak Ibu di sini sehat semua. Terima kasih Senora, Jaya selalu, dan Bapak Ibu Emil sehat di Bali ya. Sampai ketemu segera. Thank you Mbak Ayu, terima kasih. Salam Ayom Group. Ya, terima kasih Ibu Vivi. Selamat sore juga untuk yang sudah
menulis chat ya, ada Bu Ratna Lulu, ada Mbak Andita, katanya Dokter Wikan favorit anak saya katanya ya. Dokter Wikan favorit suami saya. Oh bukan ya. Karena kebetulan seangkatan ya Dok. Baik, tanpa berlama-lama karena Bapak Ibu pasti sudah menunggu apa yang akan disampaikan oleh Dokter Wikan terkait dengan back to school dan juga vaccination ini, apa yang penting, apa yang perlu dicermati. Sebelumnya, sebelum Dokter Wikan memberikan pemaparan, saya akan bacakan sedikit dari CV beliau yang panjang sekali ya. Mohon untuk bisa ditunggu sebentar, saya akan sedikit membacakan dan nanti diperhatikan siapa tahu ada kuis ya terkait dengan pertanyaan tersebut. Oke. Beliau adalah Dr. FX Wikan Indrato, SPA. Ya, beliau ini kelahiran Magelang ternyata 26 Mei ya, tahunnya nggak usah disebutkan ya biar awet muda. Ya, walaupun sudah ada tulisannya di sini. Oke. Pendidikan beliau semua diambil di Fakultas Kedokteran UGM, ya, sarjana S1, kemudian S2-nya juga di S2 Profesi, dan doktoralnya program doktor ilmu kedokteran klinis, juga lulus tahun 2011. Kemudian untuk pekerjaan dokter saat ini yang paling present ya, yang paling baru itu ada di Rumah Sakit Pandirapi dari tahun 2019 sampai sekarang. Sebelumnya ada di Rumah Sakit Siloam Yogyakarta. Sebelumnya juga ada di Rumah Sakit Bethesda dan juga Rumah Sakit Dr. Sumarmo Sosroatmojo di Kalimantan Tengah ya. Dan beliau selain praktek juga sebagai staf pengajar, dosen dan juga jabatan beliau adalah akademik lektor di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Organisasi banyak sekali, namun yang jelas beliau sangat passionate untuk menjadi dokter anak karena banyak sekali anak-anak kita yang mengagumi beliau ya, termasuk anak saya, anaknya Mbak Andita, dan semua ini anaknya Bu Vivi, anaknya Bu Emil ya. Baik, dokter, silakan tanpa saya panjang lebar, mohon untuk bisa menyampaikan materinya terkait dengan back to school and vaccination ini dok ya, karena tema dari Hari Anak Nasional yang bertepatan jatuh hari ini 23 Juli 2021, temanya adalah Anak Terlindungi Indonesia Maju ya, dan hashtagnya adalah Anak Peduli di Masa Pandemi. Terima kasih juga untuk Anda yang mendengarkan melalui Radio Sonora 97,4 FM Yogyakarta. Silakan Pak Dr. Wikan. Baik, terima kasih Mbak Ayu. Salam untuk Ibu Sigit di Malang. Ya, siap dok. Para ibu, para bapak, dan siapapun pendengar Sonora maupun yang hadir dalam Zoom ini, relasi dari Green House Hotel. Saya pertama-tama menyampaikan terima kasih karena diberi kesempatan untuk berbagi pengalaman di forum ini yang sangat menarik tentunya untuk kita semua terkait dengan Hari Anak Nasional Indonesia. Mohon izin Bu Ayu, saya berbagi screen dulu untuk acara kita hari ini. Baik, sore hari ini kita akan bersama-sama untuk mencermati apa yang menjadi concern kita sekalian, yaitu tentang bagaimana rencana sekolah di masa pandemi COVID-19. Apakah slide saya sudah terlihat, Bu Vivi? Sudah dok, sudah ya, baik. Baik, sore hari ini kita akan melihat apa yang harus kita lakukan untuk kembali bersekolah. Padahal kita masih pada periode pandemi yang belum juga bisa kita lalui bersama. Baik, ini tadi yang sudah dibacakan Bu Ayu, ini waktu foto sebelum pandemi, jadi masih muda dulu ya, sekarang sudah banyak perubahan sehingga tidak perlu dilihat ya. Sekarang kita akan perhatikan bahwa setiap tanggal 23 Juli itu oleh pemerintah Indonesia dinyatakan sebagai Hari Anak Nasional Indonesia berdasarkan keputusan Presiden tahun 84. Jadi sudah lama acara ini diselenggarakan secara rutin. Penanggung jawabnya adalah Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak-anak. Jadi tujuannya adalah untuk memberikan perhatian secara khusus kepada hak anak Indonesia agar memperoleh
apa yang sebenarnya menjadi kebutuhannya. Dalam peringatan Hari Anak Nasional Indonesia ini memang yang utama adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, bukan Kementerian Kesehatan dan Pendidikan, karena hak anak yang utama itu tidak sekedar kesehatan dan pendidikan, tapi secara luas ya. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Ayu bahwa tema peringatan Hari Anak Nasional Indonesia tahun 2021 ini adalah melindungi anak Indonesia agar Indonesia semakin maju, dengan tagline yang secara bunyi akan terdengar enak, anak peduli di masa pandemi. Tapi sebetulnya di masa pandemi itu kita yang harus peduli pada anak, bukan anak yang peduli pada kita. Jadi peduli anak di masa pandemi tentunya lebih pas. Mengapa tema ini diangkat? Karena apa? Karena COVID-19 yang menyebabkan pandemi di seluruh dunia itu tidak hanya menyerang orang tua atau menghinggapi, menginfeksi orang tua, tapi juga menginfeksi anak. Anak tidak memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri, maka merupakan hak anak untuk minta perlindungan kepada kita orang dewasa. Marilah kita peduli pada anak agar kemampuan mereka untuk melindungi diri sendiri itu dapat kita bantu dan kita tutup. Baik, saya mohon izin mengingatkan kita semua berita, sebetulnya dalam tanda kutip berita buruk. Mengapa disebut berita buruk? Karena penderita COVID-19 pada anak usia 0 sampai 18 tahun di Indonesia itu 12,6% sejak awal pandemi. Dan persentase ini sebetulnya adalah persentase tertinggi di dunia. Di Amerika Serikat dengan korban infeksi COVID-19 tertinggi dan korban meninggal tertinggi, infeksi pada anak itu hanya 8%. Di daratan Cina di mana pandemi ini bermula, infeksi COVID-19 itu hanya menyerang 1,5% anak. Itulah mengapa yang tadi saya katakan ini mungkin kabar tidak menyenangkan bagi kita di Indonesia, karena anak Indonesia itu mencapai 12,6% dari seluruh penderita COVID-19 yang terkonfirmasi, atau sekitar 1 dari 8 pasien COVID di Indonesia adalah anak. Sebuah persentase yang tertinggi. Begitu juga persentase kematian anak yang terkena COVID di Indonesia yaitu 3,3%. Ini juga merupakan angka kematian tertinggi di dunia karena angka kematian pada anak di Amerika dengan jumlah korban terbanyak itu juga hanya 0,9, apalagi di Cina hanya 0,5%. Itulah mengapa kita harus melindungi anak di sekitar kita dari pandemi. Selain itu, kita juga harus ingat bahwa anak di lingkungan kita, lingkungan keluarga, lingkungan komunitas, lingkungan sekolah, lingkungan perkampungan, itu dapat 2 hal. Dapat terinfeksi, tetapi juga dapat menginfeksi sekitarnya, meskipun anak tersebut tidak menunjukkan gejala klinis apapun. Itulah mengapa yang penting nomor 3 adalah bahwa hak anak untuk mendapat perlindungan dari kita orang dewasa dalam melawan pandemi COVID-19. Bukti ilmiah menunjukkan bahwa hanya ada 2 tindakan utama untuk melindungi tidak hanya anak, tapi kita semua dari penularan COVID-19. Ada 2, yaitu apa? Yang pertama adalah terapkan protokol kesehatan secara ketat. Dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, ada yang menyebut 5M, ada yang menyebut 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, tapi malah kalau di Jogja menjadi 1M, manuto wae. Selain protokol kesehatan, yang kedua yang dapat melindungi anak dari pandemi COVID-19 adalah imunisasi. Maka saya bersyukur Bu Vivi dan teman-teman di Greenhouse itu mengangkat tema imunisasi atau vaksinasi. Tidak hanya pada dewasa, tetapi juga pada anak untuk melawan pandemi COVID-19.
Namun demikian, sore ini mohon izin mengingatkan pada anak yang terpenting adalah kelompok adolesen atau remaja. 12 sampai 17 tahun itu adalah kelompok remaja yang paling penting memerlukan imunisasi karena mereka memiliki mobilitas yang sangat tinggi dibandingkan kelompok usia yang lain. Baik, mari kita lihat apa yang disebut dengan imunisasi atau vaksinasi COVID-19. Ya. Vaksinasi COVID-19 pertama kali disuntikkan, diterapkan pada Presiden kita Bapak Joko Widodo pada hari Rabu tanggal 13 Februari tahun 2021 dan hari berikutnya saya bersyukur dapat menjadi bagian tenaga kesehatan nomor 2 yang disuntik di Rumah Sakit Panti-Rapih. Ya. Sejak itu vaksinasi sudah mencakup jangkauan yang lebih luas dan saat ini kita sudah menerapkan prinsip kehati-hatian untuk vaksinasi pada anak, maka yang ditujukan adalah remaja 12 sampai 17 tahun. Mengapa remaja 12 sampai 17 tahun ini merupakan target vaksinasi COVID-19 yang terakhir? Bahkan mulai 1 Juli 2021 kemarin, seluruh remaja di DIY sudah dapat memintakan vaksinasi COVID-19. Ada 3 alasan. Yang pertama adalah bahwa uji klinis vaksinasi COVID-19 dengan subjek penelitian remaja 12 sampai 17 tahun itu sudah sangat banyak, baik di negara Asia, di Cina, di Korea maupun di Jepang maupun di negara Eropa itu sudah cukup banyak sehingga kita punya bukti bahwa vaksinasi COVID-19 pada kelompok umur tersebut ada dasar ilmiahnya. Alasan kedua adalah adanya kelompok umur tersebut tingkat mobilitas yang tinggi, bosen menetap di sebuah tempat, pasti akan mobile, akan bergerak. Dengan demikian meningkatkan resiko mereka masuk dalam kerumunan di luar ruang. Padahal kita tahu COVID-19 adalah penyakit kerumunan. Makin banyak, makin sering seseorang masuk dalam kerumunan, makin mungkin mereka tertular. Alasan yang ketiga adalah pada remaja umur 12-17 tahun itu adalah kelompok umur yang sangat mungkin mampu untuk menyampaikan keluhan seandainya terjadi gangguan kesehatan setelah dilakukan vaksinasi atau seperti kita umum ketahui disebut KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Remaja 12-17 tahun dipercaya mampu mengungkapkan rasanya, perasaannya, keluhannya untuk diadakan telusur KIPI seandainya muncul. Itu 3 alasan mengapa remaja 12-17 tahun harus kita lindungi dengan vaksinasi untuk melawan COVID-19. Pemberiannya sama dengan dewasa maupun lansia, yaitu 2 kali pemberian dengan interval atau dengan jarak 1 bulan. Sedangkan untuk para adik yang berumur 3-11 tahun saat ini masih harus menunggu. Karena apa? Karena kita masih menunggu uji klinis untuk menentukan keamanan vaksin dan dosis berapa yang pas untuk mereka. Apakah setengah dari dewasa, ataukah 1/4, ataukah 3/4 itu masih dalam uji klinis. Sehingga untuk adik umur 3-11 tahun saat ini belum masuk menjadi sasaran vaksinasi COVID-19. Memang tidak semua remaja 12-17 tahun itu layak mendapatkan vaksinasi COVID. Ada beberapa kondisi di mana vaksinasi tidak dapat digunakan atau tidak dapat diberikan. Misalnya adalah 3 hal yang cukup sering. Demam di atas 37,5, sudah terinfeksi COVID dan belum dinyatakan sembuh dalam 3 bulan terakhir, serta dalam sebulan terakhir mendapatkan salah satu imunisasi lain. Nah, 3 kondisi ini merupakan penghalang untuk pemberian vaksinasi COVID-19 saat ini sehingga harus dilakukan penundaan. Sedangkan beberapa kondisi lain seperti penyakit primer, penyakit imunodefisiensi, kanker dan lain sebagainya memang merupakan kontraindikasi untuk pemberian vaksinasi COVID-19. Tetapi jumlah
anak yang mengalami hal tersebut sangat sedikit, sehingga kalau mereka maksimal 15% dan tetap tinggal di antara teman-temannya yang sudah divaksin, maka mereka akan terlindungi dalam istilah kami disebut herd immunity atau kekebalan komunal. Walaupun mereka belum divaksin, tetapi tinggal bersama-sama dengan temannya yang 75% lainnya sudah divaksin, mereka akan terlindungi dari COVID-19. Maka penting menurut saya ini yang harus kita perhatikan, mintalah vaksinasi COVID-19 pada remaja 12-17 tahun. Bagaimana caranya? Jangan lupa mendaftar melalui portal Peduli Lindungi. Karena vaksinasi COVID-19 harus dapat dilacak secara digital. Di seluruh Indonesia target kita adalah hampir 33 juta anak remaja umur 12-17 tahun. Harus segera divaksinasi, terutama di Jawa dan Bali, di mana merupakan epicenter baru COVID-19. Apa yang harus disiapkan? Yang harus disiapkan adalah dokumen keluarga yang ada nomor KK maupun NIK, ya, karena anak harus teridentifikasi menjadi penduduk Indonesia sehingga dapat terregistrasi dalam aplikasi Piker untuk mendapatkan pelacakan digital serta nantinya akan memperoleh sertifikat digital bahwa sudah divaksin COVID-19. Persyaratan yang penting untuk pemberian vaksinasi COVID-19 adalah tubuh yang sehat pada saat di hari tersebut, tidak demam dan tidak batuk pilek, serta tekanan darahnya normal. Ya, ini yang merupakan persyaratan vaksinasi COVID-19 pada remaja. Nah, setelah nanti remaja banyak divaksinasi, maka kita menyiapkan diri untuk kembali ke sekolah. Seperti anaknya Bu Vivi dan Mbak Ayu, mulai Senin kemarin itu sudah masuk tahun ajaran baru, kita anak-anak kita semua sudah masuk tahun ajaran baru. Kita dapat melihat surat keputusan bersama 4 menteri, Menteri Pendidikan, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Kesehatan tentang panduan dan implementasi pendidikan di masa pandemi COVID-19. Ya. Di SKB itu disebutkan adanya 2 persyaratan yang harus dipenuhi oleh masing-masing institusi pendidikan, yaitu jumlah maksimal peserta didik di kelas dan jarak minimal yang harus diatur pada setiap ruang. Ya, nah, kita ingat bahwa untuk sekolah tingkat SD, SMP, SMA dan yang sederajat itu maksimal siswa di dalam kelas adalah 18 anak. Sedangkan di SD, SMP luar biasa dan sederajat maksimal hanya 5 anak, sedangkan di pendidikan dasar atau PAUD itu juga maksimal 5 anak. Maka tidak heran kalau kita akan bisa menyaksikan proses pendidikan belajar di kelas yang berjarak seperti ini. Dan hampir tidak mungkin lagi melihat kerumunan anak kita yang saling berdekatan seperti ini, karena jarak minimal antar anak adalah 1,5 meter sesuai dengan kemampuan virus itu menyebar dari satu anak ke anak yang lain. Selain itu, SKB 4 Menteri itu menentukan apa yang harus dilakukan oleh guru dan murid. Ya, yang pertama adalah menggunakan masker. Syukur bisa masker double atau masker bedah yang lebih aman dan sesuai ukuran dengan wajah anak dan ditutup serapat mungkin. Orang tua wajib mendampingi anak mengenakan masker secara benar, tidak melorot atau tetap terjaga dengan baik dan diajarkan sejak dari rumah supaya anak juga menerapkannya di sekolah. Yang kedua, jangan lupa ajari anak cuci tangan secara rutin menggunakan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer di rumah, termasuk juga di sekolah. Dan jarak minimal adalah 1,5 meter, kecuali nanti ada penelitian terbaru yang menentukan jarak 2 meter, nanti akan kita ikuti karena COVID-19 ini masih berlangsung penelitian terus-menerus seberapa bahayanya dan bagaimana penularan yang sebenarnya. Yang berikutnya adalah ajari anak etika batuk dan bersin yang benar
dengan tisu atau dengan siku bagian dalam, bukan dengan telapak tangan atau bahkan batuk sembarangan, ya. Dan jangan lupa ajari anak untuk tidak berjabat tangan atau mencium tangan guru ataupun berjabat tangan dengan temannya, tos dan lain sebagainya saat ini tidak diizinkan karena risiko penularannya cukup besar. Kemudian yang kita juga harus ingat aturan tambahan lain untuk aktivitas di sekolah nanti. Yang pertama adalah masa transisi ini berlangsung dalam 2 bulan pertama, ya. Artinya dalam 2 bulan pertama pembukaan sekolah nanti harus dilakukan evaluasi secara menyeluruh, apa yang harus diperbaiki dan mana yang bisa diteruskan. Yang kedua, aktivitas di luar sekolah, di luar kelas malah lebih dianjurkan, apalagi di sekolah-sekolah di mana saat ini menerapkan ruangan ber-AC dengan semua pintu dan jendela tertutup, itu malah tidak terlalu dianjurkan karena risiko penularan COVID-19 di ruangan tertutup sangat besar, sehingga aktivitas belajar di lorong, di halaman, di taman sekolah memang lebih diusulkan atau pembukaan pintu dan jendela kelas seluas atau selebar mungkin. Syarat yang ketiga adalah pembelajaran olahraga, kesehatan, dan kegiatan ekstrakurikuler saat ini tidak diizinkan, termasuk pembukaan kantin di sekolah. Mengapa? Dua hal ini dilarang atau sangat tidak dianjurkan karena keduanya mensyaratkan membuka masker. Ya, olahraga pada umumnya juga membuka masker, kegiatan ekstrakurikuler, makan di kantin dan lain sebagainya itu mengharuskan membuka masker, padahal membuka masker adalah cara termudah untuk terjadinya penularan. Maka hal ini sungguh dianjurkan untuk dilarang. Baik, ini ketentuan yang kita harus ingat bahwa saat ini dengan pembelajaran jarak jauh atau tatap layar di rumah memang menimbulkan permasalahan pelik baik dalam aspek psikologi maupun aspek kesehatan, termasuk bosan, termasuk pembelajaran yang kurang dinamis, merasa sendiri, depresi, karena tidak bertemu dan tidak bergembira bersama teman dan gurunya, kangen gurunya, atau interaksi dengan anggota keluarga yang justru berlebihan, dan ada juga faktor karena infrastruktur dan teknologi internet yang tidak memadai. Ini adalah masalah-masalah yang saat ini muncul pada pembelajaran jarak jauh di rumah. Tetapi kita ingat bahwa saat ini pemerintah pusat masih menerapkan PPKM level 4, ya istilahnya bukan PPKM darurat, level 4 di seluruh Pulau Jawa dan Pulau Bali, sehingga teman-teman kita di Pulau Jawa dan Pulau Bali mohon ingat aturan yang dikeluarkan pemerintah pusat PPKM level 4 masih berlaku sampai besok Minggu tanggal 25 Juli. Kita harus mengikuti dan patuh terhadap ketentuan itu agar rantai penularan COVID-19 dapat segera diputus. Ya. Ini persiapan yang terakhir untuk kembali ke sekolah nanti. Yang penting kita diingatkan program vaksinasi. Program vaksinasi yang tadi saya ingatkan adalah untuk remaja umur 12 sampai 17 tahun. Tetapi kita juga harus ingat bahwa vaksinasi untuk para guru anggota PGRI seperti disaksikan Presiden Jokowi ini itu sudah diterapkan mulai Februari. Mohon setiap sekolah mengecek apakah tenaga pendidik maupun non kependidikan sudah divaksin atau belum. Kalau ada yang terlewat, ada yang belum, mohon segera divaksin agar kelak pada saat sekolah akan dibuka, mereka yang belum divaksin itu sudah sangat minimal atau tidak ada, sehingga proses penularan terhadap anak semakin kecil. Selain itu, kita semua mohon selalu memperhatikan dan mengikuti perkembangan pengumuman dari pemerintah pusat tentang ketentuan PPKM, apakah level 4 nanti bisa dikurangi menjadi level yang lain, dan kalau memang sudah diizinkan, maka pembukaan sekolah sebuah hal yang kita nantikan akan terjadi.
Demikian yang dapat saya tularkan sore hari ini kepada teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, termasuk pendengar radio Sonora di Jogja. Yeah. Baik, terima kasih dokter. Terima kasih banyak Dokter Wikan. Kita berikan aplaus Bapak Ibu melalui tempat masing-masing. Ya, dan acara hari ini Travel with Greenhouse disiarkan langsung juga dari Sonora 97.4 FM Yogyakarta. Baik, terima kasih banyak Bapak Dr. FX Wikan Indrato SPA. Sudah banyak pertanyaan dokter yang sudah ditujukan kepada dokter sore hari ini. Dan dengan bangga kami juga dari Ayom Group, Greenhouse, dan juga Ayom Java Village mengucapkan terima kasih kepada Dr. Wikan dan juga kepada semua yang sudah berpartisipasi di kesempatan sore hari ini. Namun sebelumnya, sebelum saya masuk kepada pertanyaan-pertanyaan yang sudah antri di chat, ya, ada beberapa pesan berikut yang mungkin akan keluar nanti di pertanyaan ketika kuis. Ya, selamat menyaksikan. Ya, terima kasih untuk Anda yang sudah memberikan pertanyaan di chat. Saya akan segera bacakan pertanyaan yang sudah diberikan sambil Anda bisa melihat beberapa pesan-pesan dari Greenhouse yang sudah tampil di layar Anda kesempatan sore hari ini. Dan untuk Anda nanti jangan lupa ada voucher, 3 voucher ya untuk Anda yang beruntung mendapatkan voucher berenang di Greenhouse ya, mungkin bersama anak. Dan jangan lupa untuk di Greenhouse sangat dijaga untuk prokesnya ya, jadi harus reservasi dulu. Kemudian seperti yang tadi Dr. Wikan sudah sampaikan, tidak boleh banyak-banyak ya yang ada di dalam kelas, apalagi di kolam renang begitu ya Dr. Wikan ya. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk Anda yang sudah memberikan pertanyaan di kesempatan sore hari ini, dan juga terima kasih untuk Anda yang masih stay tune di Sonora 97,4 FM Yogyakarta. Baik, saya bacakan pertanyaan pertama Dok dari Mbak Andita. Selain masker dan menjaga jarak, vitamin apa saja yang diperlukan untuk menambah imun anak usia 4 tahun, Dok? Kemudian, jika harus bepergian keluar kota, bagaimana antisipasi di kendaraan umum seperti di kereta dan juga di dalam pesawat? Baik, terima kasih. Memang yang dapat mencegah atau pencegahan COVID-19 itu cuma 2, yaitu prokes dan vaksinasi. Sedangkan vitamin, makanan dan sebagainya untuk meningkatkan imun saja. Ya, vitamin yang dianjurkan adalah vitamin C dan vitamin D. Pada anak yang saat ini nafsu makannya baik, tidak ada keluhan terhadap nafsu makan karena ibunya masaknya enak misalnya ya, tidak memerlukan tambahan vitamin secara rutin. Pada anak yang berisiko terinfeksi COVID-19, misalnya tinggal di daerah yang zona merah atau anggota keluarganya ada yang COVID dan tidak mau isoman di shelter tapi di rumah, nah mereka berisiko, maka pemberian vitamin C dan vitamin D serta zinc sangat diperlukan. Begitu. Oke, baik, terima kasih. Jadi vitamin C, D, dan juga zinc. Ya, baik. Selanjutnya dari Ibu Marcelina Yulia. Dok, anak saya usia saat ini 11 tahun 8 bulan. SMP kelas 1. Namun karena dari sekolah sedang digiatkan vaksinasi, maka anak saya tetap didaftarkan untuk ikut vaksin. Walaupun kalau saya daftar di Peduli Lindungi masih di-recheck. Apakah ada efek samping, Dok, jika usia anak belum 12 tahun? Atau dengan saat ini sudah bisa dianggap aman, Dok? Ya, baik, itu memang usia perbatasan. Yang sudah ada bukti ilmiah bahwa vaksinasi COVID-19 aman, itu baru umur 12 tahun sampai 17. Nah, anaknya Ibu tadi umur 11 tahun. Memang masih umur perbatasan sehingga dampaknya apa kita belum punya data. Tetapi aplikasi Peduli Lindungi otomatis akan menolak atau mereject sebelum umur 12 tahun. Karena sistem digital itu tidak bisa ditawar. Ya, beda dengan kalau ketemu saya, ada yang lain
anak saya divaksin, nah saya nggak tega, akhirnya saya vaksin. Nah, karena itu subjektivitasnya tinggi. Tetapi kalau sistem digital peduli lindungi langsung ditolak sebelum umur 12 tahun. 12. Oh, oke. Tapi kan tadi dokter menyampaikan di materi bahwa umur di bawah 12 tahun masih harus nunggu dulu ya, Dok ya? Ya, saat ini belum tersedia vaksin yang aman, terbukti aman untuk kelompok umur tersebut. Oke, begitu. Oke. Kemudian jadi harus nunggu dulu ya. Oke, terima kasih. Kemudian dari Bu Emilia, berapa lama jam yang dianjurkan untuk kegiatan belajar di sekolah direkomendasikan? Mengingat kantin tidak dibuka. Apakah membawa bekal dari rumah dianjurkan? Karena konsekuensinya untuk membuka masker, Dok. Gimana, Dok? Ya. Baik, saat ini di SKB 4 Menteri tadi menyebutkan bahwa lama proses pembelajaran tatap muka itu idealnya cuma 2 jam. Ya, 2 jam di sekolah. Dengan demikian tidak harus membawa bekal dari rumah karena membuka masker juga berisiko untuk terjadinya penularan. Namun demikian, apakah nanti 2 jam penuh itu dapat terlaksana dengan baik atau tidak, atau bisa diberi kelonggaran, SKB 4 Menteri masih belum fix, apalagi PPKM belum dinyatakan selesai dan proses pembelajaran di sekolah dapat dimulai. Masih kita harus menunggu pengumuman lebih lanjut. Baik, oke. Jadi rata-rata 2 jam gitu ya, Dok ya? 2 jam ya. Ya. Oke, kemudian ada yang mau izin pamit karena pertemuan dengan orang tua siswa kelas 10 ya. Oh ya, selamat jalan Pak Sanusi. Oh ya. Terima kasih. Kemudian ada dari Bu Nunit kepada Dr. Wikan, apakah ada pemeriksaan khusus bagi sebelum dilakukan vaksin? Misalnya ada anak sakit asma dan lain-lain, Dok. Ya, screening sebelum anak mendapatkan vaksinasi COVID-19 itu pemeriksaannya hanya 2, yaitu suhu tubuh dan tensi. Suhu di bawah 37,5 dan tensi normal itu boleh didaftarkan untuk menerima vaksin, dan nanti akan ada pemeriksaan oleh dokter, termasuk kekhawatiran ibu kalau anaknya punya asma, nanti akan kita cek apakah asmanya termasuk asma terkendali atau tidak. Kalau asma terkendali tentunya vaksinasi bisa diberikan. Sebaliknya kalau asmanya belum terkendali, vaksinasinya akan kita pending atau kita jadwalkan ulang, karena sangat mungkin seandainya terjadi KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi, menjadi tidak jelas ini karena asmanya kambuh atau karena dampak dari vaksinasi yang diberikan. Semoga asmanya sudah terkontrol sehingga vaksinasinya dapat diberikan sesuai jadwal, tidak perlu dilakukan penjadwalan. Iya. Begitu. Amin. Ya, terima kasih. Dr. Wikan, ada satu lagi dari Bu Sisilia. Dr. Wikan, anak saya ada alergi obat yang mengandung salbutamol dan beberapa material. Apakah perlu cek medical secara khusus agar bisa divaksin, Dok? Secara umum vaksinasi COVID-19 tidak mengandung partikel yang serupa atau mirip dengan salbutamol sehingga tidak berisiko menimbulkan alergi seperti yang itu takutkan. Pemeriksaan khusus pada anak yang memiliki riwayat alergi tidak disyaratkan. Namun demikian, kalau ibu khawatir atau ibu ragu-ragu, saya anjurkan mendatangi dokter yang selama ini mengelola atau merawat jauh hari sebelum jadwal itu keluar, agar dipastikan bahwa anak ibu aman untuk menerima vaksinasi COVID-19. Baik. Begitu. Oke. Baik, terima kasih banyak dokter. Saya berikan kesempatan satu orang terakhir yang ingin raise hand, boleh kalau ingin langsung bicara dengan Dr. Wikan. Karena kebetulan mencari jadwal beliau ini susah juga ya. Melebihi mencari Jokowi sepertinya ya. Ya, silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan, baik kalau mungkin masih ada, kalau tidak, baik dokter mungkin bisa disampaikan kira-kira tips-tips apa nih dok yang bisa kita lakukan sebagai orang tua selama periode vaksinasi ini dok untuk kita sebagai orang tua untuk anak. Baik, terima kasih Bu Ayu. Para bapak, para ibu, para pendidik maupun orang tua, saya mengingatkan kita semua harus memenuhi hak anak untuk masuk pada era baru pandemi COVID-19. Lindungi mereka dengan 2 cara. Ajarkan prokes ketat dan berikan vaksinasi COVID-19 pada remaja 12-17 tahun. Bantu mereka mendaftar, bantu mereka mengecek ke dokter kalau memang ibu masih ragu-ragu dan seandainya dijadwal ulang,
ikuti jadwal ulangnya supaya anak memiliki kekebalan sama dengan anak yang lain sehingga nanti dapat menikmati pembelajaran tatap muka di sekolah setelah PPKM dinyatakan selesai. Ya, Begitu, semoga Mbak, sudah selesai ya Dok ya. Terima kasih banyak. selesai. Dokter, kita foto dulu bersama sebelum dokter praktek lagi ya. Ya, silakan tim Greenhouse untuk bisa dibantu untuk screenshot, dan Bapak Ibu mohon untuk bisa membuka kameranya sebentar. Kita akan berfoto bersama dengan Dr. Wikan Indrato di kesempatan sore hari ini. Selamat sore Bu Emil. Apa kabar? Dan juga untuk yang lain ya, monggo silakan kalau bisa membuka kamera dipersilakan, dan bisa tolong dibantu Mbak Dita untuk dikasih aba-aba. 1, 2, 3. Ada yang jauh-jauh loh, Bu Ayu. Dari mana? Dari Bali? Bali. Iya, cuma mau ketemu Dokter Wikan ya, luar biasa. Salam untuk Bali ya, saya belum sempat ke situ. Boleh nanti ada Mbak Emil tuh Pak Dokter kalau mau ke Bali. Ada imigrasi Pak Dokter. Selamat sore Dokter Wikan. Iya, selamat sore. Dulu kalau nganter anak saya periksa ke Dokter Wikan selalu yang di tempat praktek di Timoho, Dokter. Oh iya. Selalu sehat ya Bu. Terima kasih Dokter. Oke, Mbak Dita sudah? Oke. Ya. Mari siap-siap. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Ada salam sehat nggak Pak Dokter? Seperti apa ya salam sehat ya? Salam sehat. Gini ya, begini. Salam sehat. Oke, 1, 2, 3. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih banyak Dr. Wikan Indrato untuk kesempatan sore hari ini, dan juga untuk Anda yang sudah bergabung melalui Radio Sonora 97,4 FM Yogyakarta. Baik, untuk Anda ada kuis yang akan saya berikan ya. Nanti bisa langsung chat di situ cepat-cepatan atau raise hand ya. Pertanyaan pertama adalah ya, tadi ketika Anda menyaksikan ada sedikit pesan-pesan dari Greenhouse ya, mungkin Anda bisa menyampaikan satu promo yang diberikan oleh Greenhouse. Silakan. Salah satu promo dari Greenhouse yang disampaikan. Silakan Mbak Ara dari Klaten. Boleh buka? Ya. Iya. Silakan Bu Ara. Ya, salah satu paketnya tadi ada Yes I Do Package dan juga Romantic Dinner. Ya, terima kasih Bu Ara. Baik, tolong dicatat, dan juga ada dari Mbak Andita juga ini ya. Kebetulan pemenangnya ada 3, jadi saya akan bertanya satu lagi ya. Jadi Mbak Dita, tolong dicatat, ini ada dari Mbak Ara, kebetulan barengan dengan Mbak Andita. Ya, jadi ada 2. Kemudian satu lagi pertanyaan yang akan saya berikan. Sebutkan nama 2 rumah sakit tempat Dokter Wikan praktek. Ayo, cepet-cepetan. Dokter Nunit. Kok Dokter Nunit? Bu Nunit. Piye iki carane? Rajar iki piye? Kok malah Dokter Bu Nunit. Kalau saya itu soalnya dari semua sama Dokter Wikan. Kemarin yang terakhir dengan Mbak Sinta di Panti Rapi, yang satunya tidak sebelumnya. Dan ada di rumah. Panti Rapi sama di Bethesda, sebelumnya Bethesda, karena saya sama Dokter Wikan, karena anak saya 4-4-nya semua sama Dokter Wikan dari luar biasa. Baik, Mbak Dita bisa tolong di follow up ya untuk Ibu Nunit dan juga Mbak Ara dan Bu Andita. Mbak Andita. Ya, Selamat si Jogja Pak Dokter. Kayaknya Dokter Wikan ini fansnya banyak banget ya. Ya, satu keluarga fans saya. Ya, untuk Anda yang sudah stay tune juga di Radio Sonora 97,4 FM Jakarta, kami juga dari Greenhouse mengucapkan terima kasih banyak untuk partisipasinya di kesempatan sore hari ini. Dan tadi sudah dipilih 3 pemenang untuk kesempatan sore kali ini, yaitu ada Ibu Nunit, kemudian ada Ibu Ara, dan ada Ibu Andita. Nanti akan dihubungi oleh admin kami dari Greenhouse. Dan untuk video rekaman dari acara ini Anda bisa menyaksikan di YouTube Greenhouse Boutique Hotel dan juga IGTV di Greenhouse Hotel ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Ayom Group ya, Greenhouse Boutique Hotel dan juga ada Ayom Java Village akan mengadakan TikTok competition dengan hashtag Ayom Maju ya, Ayom Maju, untuk kita sama-sama merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Dan akan mendapatkan, kalau ini vouchernya agak serius nih ya, 2 days 1 night stay ya, untuk menginap di Greenhouse Boutique Hotel untuk 2 pemenang.
Begitu, Ibu Vivi mungkin ada yang mau disampaikan untuk closing, Ibu? Terima kasih Mbak Ayu, terima kasih teman-teman. Hampir semua yang ada di sini saya kenal. Terima kasih Pak Dokter, sehat selalu. Waktunya Pak Dokter ini luar biasa, walaupun sejam, tapi kita udah wrap semua advice dari Bapak, karena hampir semua teman-teman saya ini ada anak usia sekolah Pak Dokter. Dan dari beberapa SMK, kebetulan saya salah satu GM mentor SMK. Ada 2 SMK di sini, SMK Bopri 1 dan SMK Karyarini. Mudah-mudahan dan saya sangat yakin informasi dari Pak Dr. Wikan tadi sangat-sangat bermanfaat. Apalagi nanti kalau anak-anak kita sudah kembali sekolah. Bapak Ibu, guru jangan lupa vaksin. Harus. Karena kita harus menjaga diri kita seperti yang Bapak Dokter sampaikan. Tuhan memberkati, sehat selalu, terima kasih. Nanti mungkin ada season lagi dengan Pak Dokter, kalau Pak Dokter nggak sibuk. Pak Dokter, terima kasih. Iya, baik, terima kasih banyak Bu Vivi dan juga Dr. Wikan, serta tentunya support dari Radio Sonora 97,4 FM Yogyakarta, Mas Bedi dan juga teman-teman semua, terima kasih. Sehat selalu, dan kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Bapak Ibu, satu tadi yang disampaikan oleh Dr. Wikan sebelum saya close, yang penting adalah vaksinasi dan juga prokes ketat harus selalu kita jaga supaya kita bisa terus melindungi anak-anak kita. Selamat Hari Anak Nasional 2021. Saya Ayu Cornelia pamit mewakili keluarga besar Greenhouse Ayom Java Village Ayom Group. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat.